Hai semuanya, ada satu momen dalam hidup yang mungkin pernah dirasakan hampir semua orang. Perasaan bahwa dunia ini tidak adil. Rasanya seperti kamu sudah berjuang sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Kamu melihat orang lain yang mungkin berbuat curang, justru mendapatkan kemudahan. Sementara kamu yang mencoba jujur dan sabar malah terus diuji. Di saat seperti itu, muncul pertanyaan besar dalam hati, kenapa harus aku yang melalui ini semua? Pertanyaan yang sederhana tapi berat, karena tidak ada jawaban pasti yang bisa menenangkan hati dalam sekejap. Kita sering tumbuh dengan harapan bahwa kalau kita berbuat baik, maka hidup akan membalas dengan kebaikan. Kalau kita menolong orang, maka suatu saat orang lain juga akan menolong kita. Tapi kenyataan tidak selalu berjalan seindah itu. Kadang kamu menolong orang tapi justru disalahpahami. Kadang kamu jujur tapi malah dianggap bodoh. Dunia tidak selalu menempatkan kebenaran di posisi yang dihargai. Dan disitulah rasa kecewa mulai tumbuh pelan-pelan, seperti benih kecil yang lama-lama bisa berubah jadi kemarahan, keputusasaan, atau bahkan sinisme terhadap hidup itu sendiri. Ada kalanya kamu bangun pagi dengan hati yang berat, bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena pikiranmu sudah terlalu jenuh menghadapi kenyataan yang terasa tidak seimbang. Mungkin kamu bekerja keras, tapi tetap kalah oleh orang yang punya kenalan dalam. Mungkin kamu belajar mati-matian, tapi hasilnya tidak sesuai karena sistem yang tidak transparan. Mungkin kamu berusaha tulus mencintai seseorang, tapi malah disakiti. Semua itu membuatmu merasa bahwa hidup ini seperti permainan yang aturannya dibuat tidak adil sejak awal, dan kamu tidak punya pilihan selain tetap ikut bermain meskipun tahu peluang menangmu kecil. Namun, di balik rasa ketidakadilan itu, ada hal yang sering luput kita sadari. Hidup memang tidak dirancang untuk selalu adil. Dunia tidak dibuat untuk memanjakan setiap orang dengan keseimbangan sempurna antara usaha dan hasil. Kadang, dunia hanya memberi kita ruang untuk belajar, bukan untuk menang. Ketika kamu gagal meskipun sudah berusaha, itu bukan berarti hidup membencimu. Bisa jadi, ada pelajaran yang sedang diselipkan di antara kegagalan itu. Pelajaran tentang keteguhan, tentang menerima, atau tentang bagaimana bertahan ketika segalanya terasa tidak berpihak. Seringkali, rasa kecewa datang karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat hidup mereka yang tampak lebih mudah, lebih bahagia, lebih kaya, atau lebih diakui. Padahal yang kita lihat hanyalah permukaannya saja. Kita tidak tahu luka, perjuangan, dan air mata di balik senyum mereka. Tapi otak manusia memang begitu, cenderung fokus pada yang tidak kita punya, bukan pada yang sudah ada. Akhirnya, kita merasa hidup tidak adil karena membandingkan bab yang berbeda. Dari buku kehidupan orang lain, kita membaca halaman 30 hidup kita, lalu iri dengan halaman 100 orang lain, tanpa tahu betapa sulit perjalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke sana. Keadilan di dunia ini seringkali bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tentang siapa yang beruntung dan siapa yang tidak. Ada orang yang lahir di keluarga kaya tanpa perlu berjuang untuk makan. Ada juga yang sejak kecil sudah harus membantu orang tua mencari nafkah. Ada yang bisa sekolah tinggi karena fasilitas, ada pula yang harus berhenti di tengah jalan karena biaya. Hidup memang tidak dimulai dari garis start yang sama. Tapi yang membuat seseorang berbeda bukan di mana ia memulai, melainkan bagaimana ia memilih untuk melanjutkan. Ketidakadilan dunia bisa membuat orang jadi dua tipe. Mereka yang menyerah, dan mereka yang tumbuh. Ada orang yang memilih berhenti berusaha karena merasa perjuangan sia-sia. Tapi ada juga yang justru menjadikan ketidakadilan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan diri. Mereka yang jatuh tapi tidak mau tenggelam, yang gagal tapi tetap mencoba lagi meskipun tahu kemungkinan menang tidak besar. Orang-orang seperti itu mungkin tidak selalu menang dalam pandangan dunia, tapi mereka menang dalam hal yang lebih penting. Mereka menang melawan rasa putus asa dalam diri sendiri. Ada satu hal menarik tentang keadilan. Ia sering datang tidak pada waktu yang kita inginkan. Kadang butuh bertahun-tahun untuk melihat hasil dari kesabaran. Kadang keadilan bukan datang dalam bentuk keberhasilan, tapi dalam bentuk kedewasaan. Kamu mungkin tidak mendapatkan yang kamu inginkan, tapi kamu belajar menerima, belajar memaafkan, belajar menenangkan diri di tengah badai. Itulah keadilan versi hidup. Tidak selalu memuaskan, tapi selalu mendidik. Karena jika semua hal berjalan adil sejak awal, mungkin kita tidak akan pernah belajar menghargai apapun.
Ketika dunia terasa tidak adil, kita punya dua pilihan, mengingat ketidakadilannya atau mengingat hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengubah sistem yang tidak berpihak, tapi kita bisa mengubah cara kita bersikap. Kita tidak bisa mencegah orang lain berbuat curang, tapi kita bisa memilih untuk tetap jujur. Dan itu bukan kelemahan. Justru di situ letak kekuatan sesungguhnya. Menjadi orang baik di tengah dunia yang tidak adil adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Karena di saat banyak orang memilih jalan pintas, kamu tetap memilih jalan yang benar walau penuh rintangan. Ketika kamu mulai lelah, ingatlah bahwa tidak semua yang tampak tidak adil berarti buruk. Kadang, jalan yang berat adalah satu-satunya jalan yang bisa membentukmu jadi kuat. Lihat saja batu permata. Ia tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari tekanan yang luar biasa di bawah tanah. Sama halnya dengan manusia, mereka yang kuat bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka pernah melewati masa di mana dunia terasa tidak berpihak. Mereka menang bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhan. Rasa sakit karena ketidakadilan itu nyata, tapi ia juga bisa jadi sumber kekuatan. Dari sanalah muncul empati. Karena seseorang yang pernah merasa tidak adil akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ia tahu rasanya ditinggalkan, direndahkan, atau diremehkan. Dan karena itu, ia belajar untuk tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi meskipun dunia tidak adil, kamu masih bisa jadi sumber keadilan kecil bagi sekitarmu. Lewat cara kamu memperlakukan orang, lewat kejujuranmu, lewat kesabaranmu, karena dunia memang tidak adil, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut memperparahnya. Kadang yang paling menyakitkan bukan hanya karena dunia tidak adil, tapi karena orang yang kita percaya juga ikut membuat hidup terasa berat. Ada momen di mana kamu berharap seseorang akan mengerti perjuanganmu, tapi justru mereka yang paling dekat malah meremehkan. Ada juga saat kamu berpikir temanmu akan mendukung, tapi ternyata diam-diam ia senang ketika kamu gagal. Itulah realita yang sering tidak ingin kita terima, bahwa ketidakadilan tidak selalu datang dari sistem besar seperti negara atau pekerjaan, tapi bisa datang dari hati manusia itu sendiri. Dari orang-orang yang pura-pura peduli padahal menyimpan iri, dari mereka yang tersenyum di depan tapi menikammu di belakang. Namun, sekeras apapun kita mencoba menghindar, kenyataannya kita tidak bisa memaksa dunia atau orang lain untuk berlaku adil. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga agar hati kita tidak ikut rusak karena perlakuan mereka. Karena kalau kita membalas ketidakadilan dengan kebencian, pada akhirnya kita hanya menambah lingkaran yang sama. Dunia sudah cukup kejam tanpa kita harus menambah kejam juga. Kadang yang lebih penting bukan bagaimana kita melawan dunia, tapi bagaimana kita melindungi jiwa kita sendiri agar tidak ikut berubah jadi dingin. Ada masa di mana kamu merasa ingin berhenti peduli. Kamu sudah terlalu sering disakiti, terlalu sering melihat orang jujur disingkirkan, terlalu sering kecewa dengan hasil yang tidak sesuai. Kamu ingin tutup hati, menarik diri dan berkata, buat apa berbuat baik kalau dunia tidak menghargainya? Tapi justru disitulah ujian sesungguhnya. Karena kebaikan yang sejati tidak bergantung pada siapa yang melihat, tapi pada siapa yang melakukannya. Berbuat baik di dunia yang tidak adil bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Ada kalimat lama yang mungkin terdengar sederhana, tapi dalam maknanya, hidup memang tidak adil, tapi jangan biarkan ketidakadilan membuatmu berhenti jadi manusia. Kita tidak bisa mengatur semua hal di luar kendali, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Mungkin kamu tidak bisa membuat dunia lebih baik dalam semalam, tapi kamu bisa membuat satu sudut kecil di sekitarmu terasa lebih manusiawi. Kadang, keadilan itu tidak datang dari sistem besar, tapi dari hal-hal kecil. Dari cara kamu tetap menghormati orang meski kamu disakiti, dari cara kamu tetap bekerja dengan jujur meski tidak ada yang mengapresiasi, dari cara kamu memilih untuk tidak ikut berbuat curang meski tahu itu jalan paling cepat. Dunia memang seringkali terasa tidak adil bagi orang yang berhati lembut. Orang yang peduli biasanya paling sering terluka. Orang yang tulus biasanya paling sering ditinggalkan. Tapi justru orang-orang seperti itu yang membuat dunia ini masih layak untuk dijalani. Karena tanpa mereka, semuanya akan jadi lebih keras, lebih dingin, lebih egois. Jadi kalau kamu termasuk salah satu dari mereka yang merasa sering dirugikan karena terlalu baik, jangan menyesal. Dunia mungkin tidak mengerti kamu sekarang. Tapi percayalah, tanpa orang sepertimu, dunia akan kehilangan keseimbangan. Ketika kamu merasa dunia terlalu berat, coba lihat ke arah lain. Bukan untuk lari, tapi untuk melihat perspektif berbeda. Mungkin kamu gagal dalam satu hal, tapi berhasil dalam hal lain yang tidak kamu sadari.
Mungkin kamu tidak mendapatkan yang kamu mau, tapi kamu diselamatkan dari sesuatu yang sebenarnya tidak baik untukmu. Hidup tidak selalu memberi yang kita minta, tapi sering memberi yang kita butuhkan. Kadang ketidakadilan justru menjadi jembatan menuju kedewasaan. Ia mengajarkan kita cara menerima tanpa menyerah, cara kuat tanpa menjadi keras, dan cara percaya meski sudah banyak kecewa. Keadilan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang tidak langsung. Ia hadir dalam bentuk ketenangan hati setelah badai, dalam bentuk kesadaran bahwa kita masih bisa bangkit setelah terluka. Orang-orang yang dulu menertawakanmu mungkin tidak berubah, tapi kamu berubah. Kamu jadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berani menghadapi hidup tanpa topeng. Dan mungkin itulah keadilan yang sesungguhnya, bukan dunia yang berubah, tapi kamu yang menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Banyak orang berpikir kalau keadilan itu harus terlihat. Mereka ingin bukti nyata, yang jahat harus dihukum, yang baik harus dihargai. Tapi dunia tidak bekerja sehitam putih itu. Kadang orang jahat tampak bebas, tapi dalam dirinya penuh ketakutan. Kadang orang baik tampak kalah, tapi hatinya tenang karena tidak punya beban untuk berpura-pura. Jadi jangan terlalu cepat menilai dari apa yang tampak di permukaan. Dunia memang tidak adil, tapi hati yang damai tidak bisa dibeli bahkan oleh mereka yang berkuasa. Yang perlu kamu tahu, tidak semua yang tampak seperti kekalahan berarti kalah. Kadang kalah di mata dunia adalah kemenangan di mata nurani. Kamu mungkin tidak naik jabatan karena tidak mau ikut bermain kotor. Kamu mungkin tidak populer karena tidak ikut arus. Tapi kamu tetap bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Itu sesuatu yang tidak semua orang punya. Hidup memang tidak selalu berpihak pada orang jujur, tapi Tuhan selalu tahu siapa yang berbuat dengan hati bersih. Dan keadilan Tuhan tidak pernah datang terlambat, meskipun kadang datang dengan cara yang tidak kita duga. Jangan biarkan ketidakadilan membuatmu kehilangan arah. Jangan biarkan luka mengubahmu jadi seseorang yang kamu benci. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang marah, tapi butuh lebih banyak orang yang tetap lembut meski disakiti. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Cukup terus hidup dengan cara yang benar. Karena pada akhirnya, yang tertahan bukan mereka yang paling kuat, tapi mereka yang paling sabar. Keadilan mungkin tertunda, tapi kebaikan tidak pernah sia-sia. Dan ketika kamu melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih mudah, jangan langsung iri. Mungkin kamu sedang diberi jalan yang lebih sulit karena kamu ditakdirkan punya hati yang lebih besar. Tuhan tidak memberi ujian sembarangan. Ia tahu siapa yang mampu menanggung lebih. Jadi mungkin bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kamu dipercaya menanggung sesuatu yang lebih besar daripada sekedar keadilan duniawi. Mungkin kamu sedang diajarkan tentang makna kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam arti yang sebenarnya. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian ketika kita merasa hidup tidak adil. Kita tidak sendirian. Setiap orang di waktu yang berbeda pernah berada di titik itu. Tidak peduli siapa dia, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, terkenal atau tidak dikenal. Semua orang pernah merasa dunia memperlakukannya dengan tidak seimbang. Mungkin caranya berbeda, tapi rasanya sama. Kecewa, lelah, dan bertanya-tanya, kenapa semuanya harus berjalan begitu rumit? Dan entah bagaimana, kesadaran bahwa kita tidak sendiri bisa sedikit mengurangi beban itu. Karena ternyata yang kita alami bukan kutukan, tapi bagian dari perjalanan manusia. Kita hidup di dunia yang seringkali lebih menghargai hasil daripada proses. Orang melihat siapa yang sukses, bukan seberapa banyak keringat yang jatuh di balik keberhasilan itu. Akibatnya, ketika kita berjuang tapi belum sampai di garis akhir, kita merasa tertinggal. Kita lupa bahwa keadilan bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu tetap berjalan meski jalannya menanjak. Dunia mungkin tidak menepuk punggungmu karena belum sampai puncak, tapi kamu tahu di dalam hati bahwa kamu sedang naik, setapak demi setapak, dan itu sudah luar biasa. Banyak orang akhirnya kehilangan arah karena terus mencari keadilan di tempat yang salah. Mereka menunggu pengakuan dari dunia yang sebenarnya tidak peduli. Mereka berharap dipahami oleh orang-orang yang bahkan tidak mau mendengarkan. Padahal, mungkin yang mereka butuhkan bukan pembenaran dari luar, tapi ketenangan dari dalam. Kadang kamu tidak perlu pembelaan dari siapapun.
Cukup keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan benar. Karena orang lain bisa salah menilai, tapi hatimu tahu kebenarannya. Berdamai dengan dunia yang tidak adil bukan berarti menyerah, tapi belajar memilih pertempuran yang penting. Tidak semua ketidakadilan harus dilawan dengan kemarahan, dan tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Ada kalanya kamu perlu diam, bukan karena takut, tapi karena tahu tidak semua hal layak mendapatkan energi dan waktumu. Diam bukan tanda kalah, tapi cara menjaga kedamaian diri agar tidak ikut hancur bersama kebisingan dunia. Kadang, yang paling berani justru bukan yang teriak paling keras, tapi yang bisa tetap tenang ketika diserang. Saat kamu mulai belajar menerima bahwa dunia tidak selalu adil, kamu akan menemukan hal menarik. Ternyata, tidak semua ketidakadilan itu buruk. Beberapa justru membentukmu jadi pribadi yang tidak akan pernah lahir dari kenyamanan. Kalau kamu tidak pernah gagal, mungkin kamu tidak akan tahu rasanya empati. Kalau kamu tidak pernah dikhianati, mungkin kamu tidak akan belajar menilai kejujuran. Kalau kamu tidak pernah jatuh, mungkin kamu tidak akan tahu betapa berharganya berdiri. Jadi, meskipun menyakitkan, mungkin ketidakadilan punya tujuan yang tidak langsung bisa kita pahami. Ia mengasah, menguji, dan perlahan memperindah caramu memandang hidup. Hidup tidak adil, tapi itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru dalam ketidakadilan itu, kamu bisa menemukan motivasi untuk menjadi perubahan yang kamu ingin lihat. Kalau dunia tidak adil terhadapmu, jadilah orang yang membawa keadilan kecil bagi orang lain. Kalau kamu pernah diremehkan, jadilah orang yang tidak meremehkan siapapun. Kalau kamu pernah dikecewakan, jadilah orang yang menepati janji. Karena dunia berubah bukan oleh keluhan, tapi oleh tindakan-tindakan kecil yang lahir dari hati yang pernah terluka, namun memilih untuk tetap baik. Ada satu hal yang perlu diingat. Keadilan yang paling penting bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Itu tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu dengan adil. Berhenti menyalahkan diri atas hal yang di luar kendalimu. Berhenti merasa tidak cukup hanya karena kamu belum sampai di tempat yang orang lain sudah capai. Hidupmu punya waktunya sendiri. Kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang berada di bab yang berbeda. Ketika kamu mulai menerima bahwa keadilan tidak selalu berarti semuanya harus sama, kamu akan lebih damai menjalani hari-harimu. Kita sering menuntut dunia untuk berubah, tapi lupa bahwa perubahan paling nyata dimulai dari diri kita sendiri. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk adil, tapi kamu bisa memastikan kamu tidak ikut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Dunia yang tidak adil akan sedikit lebih baik kalau ada satu orang yang memilih jujur meski yang lain curang. Dunia yang keras akan sedikit lebih lembut kalau ada satu orang yang memilih memaafkan meski punya alasan untuk marah. Dan siapa tahu, kamu adalah orang itu. Satu orang yang diam-diam mengubah sekitarnya tanpa perlu banyak bicara. Kadang keadilan bukan datang dari hal besar, tapi dari hal kecil yang kita anggap sepele. Seperti ketika kamu memilih membantu orang yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Atau ketika kamu menahan diri untuk tidak menyakiti seseorang walau kamu punya kesempatan. Disitulah letak keadilan versi manusia. Sederhana tapi bermakna. Dunia memang luas dan tidak akan selalu berpihak. Tapi kamu selalu bisa menciptakan ruang kecil di mana keadilan masih hidup. Di dalam sikapmu, dalam tutur katamu, dan dalam caramu memperlakukan orang lain. Dan saat kamu merasa lelah, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Berhenti bukan berarti menyerah. Kadang kamu hanya perlu memberi waktu untuk hatimu bernafas, untuk menata ulang cara pandangmu terhadap dunia. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, tapi jangan biarkan perasaan itu menghapus kebaikan dalam dirimu. Dunia tidak adil, tapi bukan berarti kamu harus kehilangan arah. Kamu bisa kecewa tanpa berubah jadi dingin. Kamu bisa terluka tanpa harus melukai balik. Kamu bisa gagal tanpa kehilangan keyakinan bahwa hidupmu tetap berharga. Keadilan pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling banyak menang,
Tapi siapa yang tetap menjadi manusia ketika segalanya tampak tidak berpihak? Dunia mungkin tidak adil, tapi selama kamu masih punya hati yang tulus, kamu sudah menang dalam cara yang tidak bisa diukur oleh siapapun. Karena ketenangan tidak datang dari sistem yang adil, tapi dari hati yang mampu menerima ketidakadilan tanpa kehilangan harapan. Ada kalanya kita terlalu sibuk mencari keadilan di luar diri, sampai lupa mencari maknanya di dalam diri. Kita mengira keadilan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal, ada keadilan lain yang jauh lebih halus. Keadilan yang tumbuh dari kesadaran bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, membawa pelajaran yang berharga. Ketika kamu mulai memandang hidup dari sudut itu, rasa tidak adil tidak lagi terasa seperti hukuman, tapi lebih seperti cara hidup mengajarkan sesuatu yang belum kamu pahami. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa berdoa siang malam tapi hasilnya tidak juga datang. Kamu sudah bersabar, tapi yang datang malah ujian berikutnya. Kamu menolong orang tapi justru disakiti balik. Dalam hati kamu bertanya, apa Tuhan tidak melihat? Pertanyaan itu wajar. Setiap orang yang beriman pun pernah merasa seperti itu. Tapi perlahan kamu akan menyadari bahwa keadilan Tuhan tidak bekerja dengan logika manusia. Kadang, Ia menunda sesuatu bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Dan seringkali, waktu yang tepat itu bukan sekarang. Rasa tidak adil bisa menjadi jalan untuk menumbuhkan kedewasaan spiritual. Karena di saat semua terasa tidak berpihak, kamu mulai belajar untuk berpaling pada hal yang lebih tinggi dari sekedar hasil duniawi. Kamu belajar menyerahkan, bukan menyerah. Kamu belajar percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan disitulah keadilan menemukan bentuk yang lebih dalam, bukan tentang membalas, tapi tentang menenangkan hati yang sempat goyah. Kamu mungkin tidak mendapatkan keadilan dari manusia, tapi kamu mendapatkan ketenangan dari keyakinan bahwa semua akan dibalas pada waktunya, meski bukan sekarang. Ketika dunia terasa tidak adil, kadang itu cara hidup mengajarkanmu arti ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti tidak peduli, tapi menerima tanpa harus mengerti semuanya. Karena tidak semua hal perlu penjelasan untuk bisa diterima. Ada yang cukup dijalani meski sakit. Ada yang cukup dilepaskan meski masih sayang. Ada yang cukup disyukuri meski tidak sesuai keinginan. Disitulah letak kebijaksanaan yang tumbuh dari luka. Kamu tidak lagi sibuk menuntut dunia agar adil, tapi mulai mencari ketenangan dalam dirimu sendiri. Hidup memang tidak pernah menjanjikan keadilan yang sempurna, tapi di setiap ketidakadilan selalu ada ruang untuk menemukan makna. Misalnya, saat kamu ditinggalkan tanpa alasan, kamu belajar arti ketulusan yang tidak tergantung balasan. Saat kamu gagal meski sudah berusaha, kamu belajar arti usaha yang tidak bergantung hasil. Dan ketika kamu melihat orang lain diperlakukan lebih baik padahal kamu lebih layak, kamu belajar arti rendah hati. Semua itu tidak akan bisa kamu pahami kalau hidup selalu berjalan adil. Jadi mungkin ketidakadilan itu bukan musuhmu, tapi guru yang sedang menyamar dalam bentuk yang tidak kamu suka. Kadang, dunia yang tidak adil justru membuatmu mendekat pada hal-hal yang esensial. Kamu jadi lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu batas kesabaranmu, tahu di mana titik rapuhmu, tahu siapa yang benar-benar peduli padamu. Rasa tidak adil itu membuatmu menyaring siapa yang tetap di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa. Ia menunjukkan siapa yang mencintaimu karena kamu, bukan karena manfaatmu. Jadi meskipun menyakitkan, ketidakadilan itu justru membantu kamu melihat kebenaran yang selama ini mungkin tertutup oleh kenyamanan dan pura-puraan. Ada orang yang berkata, hidup tidak adil, jadi buat apa berharap? Tapi ada juga yang berkata, karena hidup tidak adil, maka aku akan membuatnya sedikit lebih baik. Dua kalimat yang sederhana, tapi perbedaannya besar. Yang pertama menyerah, yang kedua berjuang. Kamu bisa memilih menjadi salah satunya. Karena dunia memang tidak akan berubah hanya dengan keluhan, tapi ia bisa menjadi sedikit lebih adil jika ada satu orang yang memilih untuk tidak berhenti berbuat baik. Dan siapa tahu, orang itu adalah kamu. Kamu tidak perlu punya kekuasaan besar untuk membuat perbedaan. Cukup mulai dari hal kecil. Adil pada dirimu sendiri. Jangan terus memaksakan diri demi membahagiakan orang lain, sementara kamu sendiri kehabisan tenaga. Jangan terus menahan semua luka, seolah-olah kamu tidak berhak merasa sedih. Beri dirimu ruang untuk sembuh, ruang untuk beristirahat,
dan ruang untuk bahagia tanpa rasa bersalah. Itu juga bentuk keadilan, memberi tempat bagi dirimu sendiri di tengah dunia yang sering memaksamu melupakan diri. Dan saat kamu sudah bisa bersikap adil terhadap dirimu, perlahan kamu juga akan lebih mudah memandang dunia dengan hati yang lebih damai. Kamu tidak lagi merasa harus membalas setiap ketidakadilan karena kamu tahu tidak semua hal perlu dibalas. Kamu tidak lagi iri dengan kehidupan orang lain karena kamu tahu setiap orang punya takarannya masing-masing. Kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan karena kamu sudah mengenal nilai dirimu sendiri. Di titik itu, kamu mungkin masih hidup di dunia yang sama, tapi cara kamu melihatnya sudah berubah sepenuhnya. Ketidakadilan tidak lagi membuatmu marah, tapi membuatmu sadar bahwa hidup ini memang penuh ujian, dan ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat. Sama seperti api yang menguji emas atau badai yang menguji pohon, kamu diuji bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu punya potensi untuk jadi lebih kuat, dan kekuatan itu tidak datang dari kemenangan, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri setelah kalah berkali-kali. Jadi, kalau saat ini kamu sedang berada di masa di mana dunia terasa tidak berpihak, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu buruk. Mungkin kamu sedang melalui bab yang tidak mudah, tapi bukan berarti akhir ceritamu akan sama. Keadilan kadang bukan datang dalam bentuk semuanya jadi baik-baik saja, tapi dalam bentuk aku sudah tidak takut lagi. Kamu mungkin masih menghadapi hal yang sama, tapi hatimu sudah berbeda. Kamu tidak lagi terperangkap dalam pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan itu perubahan besar. Pada akhirnya, dunia memang tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai keadilan sejati, karena dunia hanya melihat dari luar, sementara Tuhan melihat dari dalam. Dunia menghargai pencapaian, tapi Tuhan menghargai niat. Dunia menghormati hasil, tapi Tuhan melihat proses. Dunia bisa salah menilai, tapi Tuhan tidak pernah salah memberi. Dan ketika kamu mulai memahami itu, kamu akan mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar tidak adil. Semua hanya sedang berjalan sesuai rencana yang lebih besar dari sekedar logika manusia. Ada saatnya dalam hidup di mana rasa tidak adil yang kamu rasakan justru menjadi titik balik terbesar dalam perjalananmu. Di titik itu, kamu mungkin sudah terlalu lelah untuk melawan, tapi entah bagaimana dari dalam dirimu muncul kekuatan baru yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kekuatan untuk bertahan, untuk tetap berjalan walau arah hidup tidak jelas, untuk tetap percaya walau bukti belum terlihat. Ketidakadilan kadang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membangunkan sisi kuat dalam dirimu yang selama ini tertidur. Karena manusia memang sering baru benar-benar tumbuh ketika hidup memaksanya untuk bertahan. Kalau dipikir-pikir, banyak orang besar di dunia ini justru lahir dari ketidakadilan. Mereka pernah diremehkan, dijatuhkan, diabaikan. Tapi justru dari sana mereka belajar arti keteguhan. Tidak ada yang tumbuh dari kenyamanan. Tidak ada karakter kuat yang lahir dari hidup yang selalu adil. Ketidakadilanlah yang menempamu menjadi seseorang yang lebih tajam, lebih tangguh, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mungkin kamu tidak sadar, tapi di setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih dewasa dari kemarin. Kadang, dunia memang harus membuatmu jatuh agar kamu tahu rasanya bangkit. Ia harus membuatmu kecewa agar kamu tahu rasanya berharap. Ia harus membuatmu kehilangan agar kamu tahu cara menghargai. Semua hal yang kamu anggap tidak adil mungkin sebenarnya sedang mempersiapkanmu untuk hal yang lebih besar. Kamu tidak akan bisa menguatkan orang lain kalau kamu tidak pernah merasa lemah. Kamu tidak akan bisa memberi pengertian kalau kamu tidak pernah disalahpahami. Kamu tidak akan bisa memahami luka orang lain kalau kamu belum pernah terluka. Ketika kamu menerima bahwa hidup tidak selalu adil, kamu akan berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Disitulah titik perubahan terjadi. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban, tapi sebagai pembelajar. Kamu berhenti menunggu dunia berubah dan mulai mengubah dirimu sendiri. Perlahan-lahan kamu menyadari bahwa ketidakadilan yang dulu kamu benci ternyata membawa banyak hadiah tersembunyi. Keteguhan hati, empati, kedewasaan, dan kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Kamu mungkin tidak bisa menghapus ketidakadilan dari dunia, tapi kamu bisa mengubah cara kamu meresponsnya. Dan kadang, itulah bentuk kekuatan yang paling nyata.
Bukan kekuatan untuk menguasai, tapi kekuatan untuk tetap lembut di tengah kerasnya hidup. Orang-orang seperti itu tidak banyak bicara soal penderitaan mereka, tapi kamu bisa melihat ketenangan di wajah mereka. Mereka sudah melewati badai, tapi tidak membiarkan badai itu mengubah mereka jadi dingin. Mereka tidak mencari simpati, karena mereka tahu nilai diri mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ada satu hal yang perlahan kamu pelajari dari ketidakadilan, bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, tapi kamu selalu bisa memilih cara meresponsnya. Dunia boleh memperlakukanmu dengan tidak adil, tapi kamu tetap bisa memperlakukan dunia dengan baik. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebesaran hati. Butuh keberanian besar untuk tetap percaya pada kebaikan ketika kamu tahu dunia tidak selalu memberimu hal yang sama. Tapi justru disitulah letak keindahan hidup. Kamu menciptakan keadilan kecil dari hati yang pernah dikhianati oleh keadilan besar. Ketidakadilan juga mengajarkan kamu untuk berhenti bergantung pada validasi dari luar. Karena semakin kamu berharap dunia mengerti kamu, semakin kamu kecewa. Tapi ketika kamu mulai belajar mengerti dirimu sendiri, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan siapapun. Kamu mulai melihat bahwa kamu tidak butuh dunia untuk menilaimu adil atau tidak, karena kamu tahu apa yang kamu lakukan benar. Dan rasa benar itu cukup untuk membuatmu terus melangkah, bahkan saat dunia tidak memberi tepuk tangan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa keadilan dan kebahagiaan bukan hal yang selalu datang bersamaan. Kadang kamu harus melewati masa-masa yang tidak adil untuk akhirnya tahu arti bahagia yang sesungguhnya. Bahagia bukan karena semua berjalan sesuai rencana, tapi karena kamu bisa menerima bahkan yang tidak sesuai. Bahagia bukan karena dunia berpihak, tapi karena kamu memilih untuk tetap bersyukur meski tidak ada alasan besar untuk itu. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah menang, bukan melawan dunia, tapi melawan dirimu sendiri yang dulu mudah kecewa. Rasa tidak adil juga bisa menjadi bahan bakar untuk perubahan. Banyak orang memulai sesuatu yang besar karena pernah merasa tersakiti oleh ketidakadilan. Mereka tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Dari rasa sakit itu, mereka menciptakan sesuatu yang lebih baik. Mereka menulis, mengajar, membantu, atau berjuang. Mereka tidak membiarkan luka mereka sia-sia. Jadi kalau kamu pernah merasa dunia tidak adil padamu, mungkin itu tanda bahwa kamu dipanggil untuk membuatnya sedikit lebih baik dari yang kamu temui. Bukan dengan kebencian, tapi dengan niat yang tulus. Terkadang kamu tidak akan pernah benar-benar mendapatkan keadilan di dunia ini, tapi kamu bisa menemukan kedamaian. Dan kedamaian itu seringkali lebih berharga. Karena keadilan bisa saja tidak terjadi, tapi kedamaian bisa kamu ciptakan kapanpun kamu mau. Saat kamu memaafkan, saat kamu melepaskan, saat kamu berhenti menuntut dan mulai menerima. Tidak mudah, tapi perlahan-lahan kamu akan menyadari bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan membebaskan diri dari beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Ada kalimat yang pantas diingat. Kamu tidak bisa mengontrol arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layar. Dunia tidak akan selalu berhembus sesuai keinginanmu, tapi kamu selalu bisa menyesuaikan tanpa kehilangan arah. Mungkin kamu tidak bisa membuat dunia adil, tapi kamu bisa tetap hidup dengan penuh makna di dalamnya. Dan justru disitulah kemenangan yang sebenarnya. Saat kamu bisa tetap hidup dengan hati yang lembut di dunia yang seringkali keras, tetap percaya pada kebaikan di tengah ketidakpastian, dan tetap berbuat baik tanpa alasan selain karena itu yang kamu yakini benar. Pada akhirnya, setiap orang akan sampai pada satu kesadaran sederhana. Dunia memang tidak diciptakan untuk selalu adil. Ada yang bekerja keras tapi tidak mendapat hasil setimpal. Ada yang jujur tapi malah disalahpahami. Ada yang penuh kasih tapi justru disakiti. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Pelajaran tentang ketulusan, kesabaran, dan kebijaksanaan hati. Dunia tidak harus adil agar kamu bisa hidup dengan damai. Kadang, kamu hanya perlu berdamai dengan kenyataan bahwa keadilan di dunia ini tidak sempurna. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Ketika kamu berhenti memaksa dunia untuk adil, kamu mulai menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Kamu tidak lagi terikat pada rasa marah atau kecewa. Kamu mulai melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih luas. Orang yang menyakitimu bukan lagi musuh, tapi guru yang mengajarkan arti keteguhan. Situasi yang menekanmu bukan lagi hukuman,
Tapi latihan kesabaran dan kehilangan yang dulu kamu tangisi perlahan berubah menjadi ruang bagi hal-hal baru untuk tumbuh. Ternyata, tidak semua yang hilang adalah kerugian. Kadang, itu hanya cara hidup menyingkirkan beban agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Keadilan sejati mungkin bukan soal bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan dunia. Kamu bisa saja disakiti, tapi kamu memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu bisa saja diabaikan, tapi kamu tetap peduli. Kamu bisa saja diperlakukan tidak adil, tapi kamu memilih untuk tidak meniru perlakuan itu. Disitulah kamu sebenarnya sudah menang, bukan di atas orang lain, tapi di atas egomu sendiri. Karena orang yang mampu menahan diri di tengah ketidakadilan adalah orang yang benar-benar merdeka dari kebencian. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap baik di tengah keadaan yang tidak baik, kamu sedang memperbaiki dunia, sedikit demi sedikit. Dunia yang adil tidak dimulai dari sistem besar atau hukum sempurna, tapi dari hati kecil yang menolak untuk ikut menjadi sumber luka. Mungkin kamu tidak bisa mengubah dunia sepenuhnya, tapi kamu bisa memastikan bahwa dunia di sekitarmu terasa lebih ringan karena kehadiranmu. Dan itu cukup, karena perubahan besar selalu dimulai dari seseorang yang memilih untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Tidak apa-apa kalau kamu masih merasa marah kadang-kadang. Tidak apa-apa kalau kamu masih kecewa. Itu semua manusiawi. Yang penting, jangan biarkan perasaan itu mengubah siapa dirimu. Marah boleh, tapi jangan sampai kebencian menutup matamu pada kebaikan. Kecewa boleh, tapi jangan biarkan itu membunuh harapanmu. Karena seberapa tidak adil pun dunia memperlakukanmu, kamu tetap punya kuasa untuk menentukan siapa kamu ingin jadi. Dan itu adalah bentuk keadilan yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Keadilan batin. Ada saat-saatnya di mana kamu akan menatap ke langit malam dan bertanya, untuk apa semua ini? Tapi seiring waktu, kamu akan melihat bahwa segala sesuatu yang kamu alami membentuk dirimu hari ini. Luka-luka yang dulu menyakitkan ternyata menjadi fondasi kekuatanmu. Penolakan yang dulu membuatmu sedih ternyata mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Kehilangan yang dulu membuatmu hancur ternyata mengajarkanmu arti mencintai tanpa memiliki. Mungkin memang dunia tidak adil, tapi di balik semua itu, hidup selalu punya cara untuk menyeimbangkan. Hanya saja tidak selalu dengan cara yang kamu harapkan. Kamu juga akan belajar bahwa tidak semua hal perlu dibalas, tidak semua luka harus dijelaskan, dan tidak semua orang bisa memahami ceritamu. Kadang, yang perlu kamu lakukan hanyalah diam, tersenyum, dan melanjutkan langkah. Karena seiring waktu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kamu tidak perlu memaksa dunia melihat apa yang kamu tahu benar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena waktu, pada akhirnya, akan membuktikan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang tidak. Dunia mungkin tidak adil, tapi waktu selalu jujur. Lalu, akan ada hari di mana kamu bangun pagi dan menyadari sesuatu yang indah. Kamu sudah tidak marah lagi, tidak lagi ingin membalas, tidak lagi menyesal. Kamu hanya merasa tenang, seolah beban yang selama ini kamu pikul perlahan hilang. Di titik itu, kamu tahu bahwa kamu sudah benar-benar bebas, bukan karena dunia akhirnya adil, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan ketidakadilan menguasai hatimu. Kamu mulai menjalani hidup bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menikmati setiap momen, setiap nafas, setiap hal kecil yang dulu sering kamu abaikan. Dan saat kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Semua rasa sakit itu ternyata tidak sia-sia. Semua perjuangan yang kamu pikir tidak berarti ternyata membuatmu tumbuh sedemikian kuat. Semua air mata itu ternyata menyuburkan tanah tempat jiwamu berdiri hari ini. Dunia memang tidak adil, tapi hidup tetap indah bagi mereka yang mau melihat keindahannya. Tidak ada penderitaan yang benar-benar sia-sia kalau kamu bisa menemukan makna di balik itu. Pada akhirnya, hidup bukan tentang mencari keadilan di setiap sudut dunia, tapi tentang menciptakan kedamaian di dalam diri sendiri. Karena ketika hatimu tenang,
dunia pun terasa lebih ringan. Ketika kamu bisa memaafkan, kamu membebaskan dua orang sekaligus, orang yang bersalah padamu dan dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti berusaha menilai siapa yang benar atau salah, kamu mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Dan ketika kamu berhenti berusaha membuat hidup selalu adil, kamu mulai menikmati keajaiban kecil di dalam ketidaksempurnaannya. Mungkin dunia tidak akan pernah sepenuhnya adil, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang menebar sedikit keadilan lewat kebaikan, lewat empati, lewat kesabaran. Kamu bisa menjadi tempat aman bagi orang lain yang pernah merasakan hal yang sama. Kamu bisa menjadi bukti bahwa walau dunia kejam, manusia tetap bisa lembut. Walau hidup keras, hati tetap bisa hangat. Dan walau banyak hal tidak berjalan seperti harapan, kamu tetap bisa memilih untuk berjalan dengan cinta, bukan dengan dendam. Dan jika suatu hari nanti kamu bertemu lagi dengan ketidakadilan, kamu tidak akan lagi berkata, "Mengapa aku?" Tapi mungkin kamu akan tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, mungkin ini waktumu belajar sesuatu lagi." Karena kamu sudah tahu, setiap luka adalah pelajaran, setiap kesulitan adalah proses, dan setiap ketidakadilan adalah undangan untuk tumbuh menjadi seseorang yang lebih bijak. Jadi, saat dunia tidak adil, jangan buru-buru menyerah. Tenangkan hatimu, tarik nafas, lihatlah lebih jauh dari apa yang tampak. Percayalah, hidup tidak pernah benar-benar melawanmu. Ia hanya mengajarkanmu cara berjalan dengan lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tulus. Dunia memang tidak adil, tapi kamu bisa memilih untuk tetap menjadi orang baik di dalamnya. Dan mungkin, disitulah letak keadilan yang sejati. Saat kamu menemukan ketenangan meski dunia tidak berubah, karena kamulah yang berubah.